Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video untuk merespon salah satu saudara kita yang menuliskan di kolom komentar channel YouTube saya yang menceritakan kisah mimpinya dengan tujuan ingin tahu makna mimpi atau takwil mimpinya. Menanyakan kepada saya, beliau menceritakan bahwa mimpi yang dialaminya beliau itu sudah lama, beberapa tahun yang lalu, tapi masih teringat jelas tentang mimpi tersebut. Itu salah satu ciri mimpi petunjuk dari Allah, mimpi bagian kenabian. Mimpi yang dialami saudara kita, beliau itu bermimpi sedang diajari berwudu oleh gurunya, diajari dengan sikap lemah lembut dan tersenyum ketika berwudunya sampai pada bagian tangan sampai siku sebelah kiri. Saudara kita itu kemudian bangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, saudara kita itu merasa sangat senang dan semakin cinta kepada gurunya tersebut. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi yang dialami saudara kita itu bermakna bahwa gurunya yang ada di dalam mimpi itu memang ditakdirkan oleh Allah menjadi pembimbing spiritual saudara kita itu. Karena pengajaran yang ditampakkan oleh Allah di dalam mimpi itu adalah tentang kebaikan yang memang ada di dalam dalil syariat Islam. Di dalam mimpi tersebut ada visual gurunya mengajarkan tentang berwudu, yang mana itu adalah perbuatan untuk mensucikan diri. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Selain itu, gurunya itu mengajarkan dengan sikap lemah lembut dan tersenyum. Simbol sikap lemah lembut, tersenyum kepada saudara kita itu menandakan bahwa ruhnya, si mursyidnya, saudara kita itu dengan ruh orang yang bermimpi itu sama karakternya, sehingga saling membangun kerjasama yang baik di dalam peribadatan. Terjadinya proses belajar mengajar dengan baik. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4774, Rasulullah bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, Allah itu menciptakan roh seperti prajurit, suka berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik itu terjadi keakraban, tapi ketika ruh baik bertemu ruh buruk itu berselisih karena beda karakternya. Sedangkan fulan ketika diajari bersuci oleh gurunya itu, gurunya bersikap lemah lembut dan tersenyum kepada beliau, dan beliau itu menuruti pengajaran dari gurunya itu, tidak ada sikap membantah di dalam mimpi itu. Nah, itu menandakan bahwa keadaan ruh saudara kita yang bermimpi dengan keadaan ruh gurunya sebagai pembimbing spiritualnya itu memang karakternya sama, memiliki satu visi misi yang sama dalam hal ketakwaan kepada Allah. Dengan mimpi ini, saya juga perlu menyampaikan tentang nasihat Guru Skumpul, seorang wali Allah dari Martapura,
yang mengatakan bahwa jika seseorang bermimpi tentang seorang guru, maka dia harus berguru kepada orang yang ada di dalam mimpi itu. Tidak boleh berguru kepada orang yang lain. Kepada orang yang lain hanya boleh mengambil berkahnya saja, tapi tidak boleh menimba ilmu kepada orang lain. Nah, pernyataan guru sekumpul itu adalah berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mimpi yang dialami manusia itu adalah wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika manusia itu tidur, Allah yang memberikan mimpi. Allah memberikan mimpi kepada orang yang dikehendaki. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang mimpi itu ada 3 macam. Salah satunya adalah mimpi kabar gembira, petunjuk dari Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Makna dari kabar gembira adalah petunjuk. Nah, saudara kita itu dapat mimpi petunjuk kabar gembira dari Allah tentang takdirnya beliau memang mendapat guru spiritual seperti yang beliau dapatkan di dalam kehidupan nyata. Allah meridhoi gurunya itu menjadi pembimbing spiritual bagi saudara kita itu. Karena mimpi itu adalah perbuatan Allah, dan ketika seorang sudah diberikan mimpi petunjuk bahwa gurunya yang ada di dalam mimpi itu memang Allah ridhoi menjadi gurunya orang yang bermimpi, maka orang yang bermimpi jangan sampai memilih guru yang lain selain orang yang ada di dalam mimpinya itu. Maka berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang barusan saya baca, jika seorang mukmin itu ada pilihan yang lain tentang urusan mereka di luar ketetapan Allah, maka dia itu disebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi bagi saudaraku yang bermimpi, jagalah hubungan yang baik dengan gurunya tersebut. Jangan sampai Anda berguru kepada orang yang lain. Beda lagi kalau misalkan guru tersebut sudah wafat. Maka insya Allah kalau Allah menghendaki akan memberikan petunjuk guru yang lain yang bisa dijadikan gantinya sebagai wasilah, sebagai pengantar bagi Anda untuk tetap istiqomah dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Dan yang juga diatur tentang mimpi di dalam syariat Islam itu adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mentakwilkan mimpi. Orang yang diberi pengajaran oleh Allah tentang ilmu takwil mimpi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.